أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajian Jumat pagi yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang tafsir, dan tafsir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tafsir tentang akhir dari surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-37 sampai akhir insyaallah, sampai 40. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji tafsirnya, maka alangkah lebih baiknya kalau kita belajar fasohahnya dulu, bacaannya dulu. Tulisannya bisa dilihat dengan baik? Jelas nggak? Kalau tidak jelas berarti kacamatanya ini yang bermasalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba. Kurang panjang inanya. Ya, 6 ketukan ya. Inna, pakai ini. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, baik. Perhatikan dari awal untuk bacaannya. Rabbis samawati wal ardi. Jadi kalau panjang-panjang seperti ini, ya, panjang seperti ini itu 2 ketukan aja. Rabbis sama, ya. Jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang nanti malah salah, ya. Rabbis samawati, biasa, jangan terlalu panjang. Wama, sama ya. Wama bainahumar rahman. La yamlikuna minhu khitaba. To, ya. To itu lidahnya ke ujung gigi yang depan dinaikkan ke atas. To, gitu ya. To. Ti.
ti, tu, at, at. Ya, jadi kalau pas sukun, dia nanti akan memantul, namanya qalqalah. At, ya. Po, ti, tu, at, gitu ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Ini karena satu kalimat, ini 5 ketukan. Ya, 5 ketukan. Ya. Wal malaikatu soffa, gitu ya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. So. Huruf so ini, ya, so itu jangan seperti orang bersiul, enggak. Jadi gitu ya. Ya, gitu ya. Setengah ditahan sedikit, jadinya so. Jadi yang bermain untuk makhorijul huruf itu lidahnya, bukan bibirnya. Ya. Harus so gitu enggak, ya. Bukan. Tapi dari lidahnya itu ya, so gitu ya. Bibir itu bukan makhorijul hurufnya, ya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq. Ditahan haq karena ini bertasdid, ya. Qafnya bertasdid. Ya, dzalikal yaumul haqq. Nah, gitu ya. Faman syaa, ini juga sama 5 ketukan karena ini syaa itu satu kalimat ya. Ya, syaa ini. Jadi ada panjang ketemu hamzah itu mesti nanti 5 ketukan. Namanya mad apa? Wajib. Ya. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Nah ini. Nah ini sendiri kan? Nah sama angdartukum sendiri. Nah ini malah 6 bacanya. Ya. Namanya mad jaiz. Nah, gitu ya. Gitu ya. Sudah? Inna angdarnakum yang lama inna angdarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u, ya, yang zuru huruf do. Nah, ini seringnya ketika mengucapkan do seperti ini. Nah, ini do sama do seperti ini itu, nah, ini beda, ya. Kalau do yang seperti ini ditahan. Jadi hampir tidak ada angin yang keluar dari mulut itu. Do, ya. Ab, do, di, du, ab. Tapi kalau ini masih keluar. Zo, zi, zu, az. Ya, zo, zi, zu, az. Ya. Sudah ya? Nah, itu bedanya. Ya. Terus wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, saya kira bacaannya itu tidak ada yang masalah. Saya minta satu dari jamaah untuk membaca. Untuk saya koreksi barangkali. Satu aja karena waktunya kita sudah lama. Silakan. Dari siapa yang generasi muda-muda barangkali. Ya untuk saya koreksi, untuk dikoreksi bacaannya. Ya. Dari belakang. Itu Pak, Mbak siapa? Susbel ini siapa? Iya. Iya, ayo. Mbak Titi ya? Oh iya Mbak Titi. Ayo, silakan. Ya laitani, ninya panjang ya. Ya laitani wa yaqulul kafiru, coba ulangi. Wa yaqulul kafiru. Ya. Cukup ya. Bagus.
Untuk bacaan, untuk menentukan membaca 6 harokat itu kira-kira seperti ini. Ini berapa harokat ini? Ya, berapa ketukan? 2 ya, ya, gitu ya. Mu, berapa? 2 harokat lagi, ya, 2 ketukan maksud saya, bukan 2 harokat. Sa, ya, ya Musa, berarti berapa ini? Berarti berapa? 6. Lah ini panjangnya seperti ini. Ya Musa, gitu ya. Nah, berarti kalau ketika kita membaca di sini inna, lah samanya seperti kita membaca 6 ini. Ini kan 6 apa? Harokat ya. 6 harokat ya. Gitu, atau 6 ketukan. Gampangnya kita ngomongnya 6 ketukan. Ya. Jadi diancar-ancar sendiri untuk panjang-panjangnya. Kemudian yang paling terpenting lagi, membaca Al-Quran itu adalah bukan dari bagus atau buruknya suara, tapi fasih atau tidaknya ketika membaca makhraj. Kalau makhrajnya itu pas, nanti enak. Tapi kalau makhrajnya itu morak-marik, ya, makhrajnya itu tidak bisa membedakan antara dho sama dho, za, ya, kemudian tidak bisa mengatakan gho sama ha, gitu. Ini harokat apa ini? Huruf apa ini? Ini huruf apa? Kalau gini bunyinya gho. Kalau kasrah? Nah, baik. Kalau ini? Nah, ini sama ini bedanya apa? Ini ri, ini hi. Kadang kan suaranya hampir mirip ya. Ini ri apa hi ini? Nah, gitu ya. Nah, terutama kalau harokatnya kasroh. Nah, itu yang perlu kita latih agar fasih bisa membedakan antara huruf-huruf seperti ini. Seperti ini? Lah kalau ini? Ini kan 2 huruf yang berbeda ya, yang tempatnya itu berbeda. Nah, cuman kadang orang ambil gampangnya gitu aja ya. Nah, sama seperti ketika ini harokatnya fathah, bisa dibedakan. Ko ya. Ini juga beda. Ka. Tapi kalau kasrah, ki sama ti. Ya. Ku sama ku. Ini kan hampir mirip ini. Kalau fathah memang beda kalau ini. Tapi kalau pas harokatnya kasrah atau dhamma, hampir mirip. Nah, itu yang perlu dilatih untuk bisa membedakan. Baik, sekarang kita masuk ke makna. Ke arti. Rabbis samawati wal ardi, yang mengatur langit dan bumi. Robbi itu pengatur ya. Robbil alamin yang mengatur alam semesta. Kalau Rabbis samawati yang mengatur langit dan bumi. Ya, makanya kalau kita doa ya Robbi, wahai Sang Maha Pengatur. Kita minta sama Allah, wahai Sang Maha Pengatur, aturkanlah rezekiku. Gitu. Kalau ada yang keliru-keliru, tolong diluruskan kan gitu ya. Wama bainahumar rahman, wama dan apa saja bainahuma yang ada di antara keduanya. Ar-Rahmani, ini apa namanya? Atof ya, ke sana. Oh, maaf, bukan atof, maksud saya badalnya dari Ar-Rahman, dari Rabbis samawati. La yamlikuna, apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, la yamlikuna tidak memiliki, hampir mirip kayak bahasa Indonesia ya, memiliki, minhu, dari Ar-Rahman ini, khitoban, hak bicara. Ya, hak bicara. Jadi tidak ada yang punya hak untuk bicara. Karena yang bisa bicara itu, yang memberikan hak untuk bisa bicara, untuk bisa apa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita bisa ngomong, kita bisa punya suara bagus, ada suara yang tidak bagus, itu anugerah. Makanya jangan mencela orang yang barangkali suaranya pas-pasan gitu ya. Iya, nggak apa-apa, karena itu anugerah. Nah, yang penting kan bukan suara bagus atau tidaknya, tapi bagaimana dia berkata-kata dengan
kata-kata yang baik. Ya, walaupun suaranya bagus tapi suka mencaci orang, nah, jadi nggak bagus. Ya. Suaranya perempuan tapi seperti laki-laki. Ya, tapi kalau ngomong bagus, penuh dengan hikmah, menenangkan jiwa, nah, itu akan lebih baik daripada yang suaranya bagus, cuman. Nah, atau orang yang suaranya bagus, dikarunia Allah suaranya bagus, tapi yang keluar dari suaranya itu untuk hal-hal yang maksiat. Hanya untuk sekedar nyanyi-nyanyi, untuk apa? Naudzubillah ya. Nah, tapi suaranya bagus digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, nah, itu akan menjadi lebih bagus. Yauma yaqumur ruhu, pada hari berdirinya roh. Ya. Berdirinya roh-roh semua makhluk, wal malaikatu, dan para malaikat, sofan, dengan sof itu apa? Berbaris. Ya, sof itu berbaris. Ya. Baris-baris itu bahasa Arabnya sof. Ya, makanya kalau di masjid imamnya memberikan instruksi kepada jamaah, luruskan sof. Ya, luruskan sof itu artinya luruskan barisan, diluruskan, sama rapatkan. Jadi jangan hanya lurus, tapi juga rapat. Antara satu tumit dengan tumit yang lain itu rapat. Nah, gitu ya. La yatakallamuna, kalau di hadapan Allah ini para roh, para malaikat semua itu la yatakallamuna, mereka tidak bisa bicara, ya, tidak bisa bicara, illa, kecuali man adinalahu, siapa saja yang diizini. Yang diizini. Mereka tidak bicara kecuali mereka yang diizini oleh Allah. Wa qala, dan dia akan berbicara shawaban, benar. Jadi di hadapan Allah itu semua nanti ketika manusia dikumpulkan itu semua diam. Enggak ada yang itu. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani, ya. Fala yasma'u illa hamsan, ya. Fala tasma'u illa hamsan. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsan. Gitu ya. Jadi mereka pada tunduk di hadapan Allah dan tidak terdengar suara apapun kecuali hanya gitu ya. Jadi di hadapan Allah itu semuanya para makhluk-makhluk itu nanti akan diam. Tidak akan ada yang bicara. Lah, kalaupun bicara, waqala shawaba, dan dia bicaranya pasti akan benar. Di hadapan Allah itu nanti mereka akan ditanya, kamu ya yang melakukan ini, kamu ya yang melakukan ini. Semua nggak ada yang bisa berbohong. Akan berbicara semuanya benar. Dzalikal yaumul haq, pada hari itu adalah hari kebenaran. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, itu semua adalah kebenaran. Termasuk hal-hal yang menjadi perdebatan pada saat ini nanti akan ditentukan pada hari itu. Makanya ada namanya Maliki Yaumiddin, ya. Sang raja hari agama, ya. Maksudnya hari kiamat, nanti di situ akan ditentukan segala sesuatu yang menjadi perdebatan itu nanti ditentukan pada saat itu. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa, barang siapa yang berkehendak, jika Allah berkehendak, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka dia akan dijadikan kepada Tuhannya kembali. Sadar. Nah, orang itu kalau dikehendaki Allah untuk baik, nanti dia akan sadar. Makanya seperti kita bisa berjalan untuk hadir di majelis taklim di waktu sepagi ini, itu adalah karena diberikan karunia oleh Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau memang dikehendaki oleh Allah semuanya akan mudah. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, hal yang mudah pun akan menjadi berat, ya, akan menjadi sulit. Contohnya sekedar sholat, barangkali ibu-ibu sholat duha gitu ya, itu kan sebenarnya ringan. Paling habis, barangkali ibu-ibu yang di rumah, ibu rumah tangga yang setelah melakukan aktivitas di rumah, kemudian mau melakukan
sholat duha gitu ya, habis mandi sholat duha gitu. Itu kalau nggak dikehendaki Allah memang sulit. Makanya kita harus menghendaki diri, berupaya untuk agar Allah itu memang berkehendak baik untuk kita. Caranya gimana? Ya terlatih, dilatih gitu, biar kita terbiasa seperti itu. Kalau kita tidak dilatih ya susah terus. Ya, makanya segala sesuatu itu memang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya. Tidaklah engkau berkehendak kecuali juga jika Allah berkehendak. Ya. Jadi kalau kita berkehendak, Allah nggak berkehendak ya nggak akan jadi juga. Ya. Inna angdarnakum, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kamu semua, adzaban qoriban, dengan azab yang sudah dekat. Ya. Ini saya takut-takuti, peringati. Ya. Sesungguhnya aku peringatkan kepada kamu semua dengan azab yang dekat. Azab yang dekat itu apa? Azab yang dekat itu adalah kiamat atau kematian. Jadi kiamat walaupun masih 1000 tahun lagi itu sungguhnya dekat. Begitu pula kematian. Walaupun masih muda, yang umurnya barangkali kalau dihitung-hitung masih jauh, itu sebenarnya sudah dekat. Sesungguhnya sudah dekat. Adzaban qoriba. Ya. Tadi dalam kematian itu, di situ ada azab yang apabila orang buruk ya sudah ditampakkan di mana tempatnya. Kalau orang yang baik juga sudah ditampakkan juga tempatnya. Nah ini yauma yangdurul mar'u, di hari semua manusia itu akan melihat ma qaddamat yada, apa yang telah lalu dari hadapannya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan, apa yang itu semuanya dihadapkan sama Allah nanti ketika yaumil qiyamah. Ketika orang itu akan mati, ya, akan ditampakkan semua. Akan lihat. Makanya orang kalau ada orang yang matinya tersenyum, itu karena di sana sudah ditampakkan kalau dia itu melihat apa tempatnya di surga. Ya. Ada orang yang matinya itu sudah kayak ketakutan, ya, karena di sana sudah ditampakkan azab sama Allah. Ya. Nah, orang kafir itu mengatakan wa yaqulul kafiru, dan orang kafir itu berkata ya laitani kuntu turaba. Aduh, kalau saja saya menjadi debu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, ya Allah, kenapa engkau ciptakan saya dari tanah? Kata orang kafir itu. Atau yang kedua, kenapa kok saya itu dibangkitkan? Mendingan saya biar jadi tanah saja. Terus yang ketiga, ya latani kuntu turaba itu, orang kafir mengatakan ketika semua hewan juga dibangkitkan nanti, tapi kan tidak dihisap. Kalau hewan ya udah begitu saja. Dia bilang, aduh mendingan saya menjadi tanah seperti hewan itu saja, daripada saya jadi manusia tapi saya disiksa. Nah itu. Makanya orang kafir itu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duh, mendingan saya masih jadi tanah. Mendingan saya jadi tanah saja daripada saya jadi manusia. Karena manusia harus menanggung beban ya, dosa, azab dan lain sebagainya. Itulah makna dari surat An-Naba dari 37 sampai 40. Surat An-Naba itu ada 40 ayat. 40 ayat. Jadi kalau buat bacaan itu sedengan itu. Kalau buat sholat subuh itu sebenarnya sedengan. Cuman biasanya saman nggak kuat ya kalau sholat subuh, agak lama dikit ya. Jadi sholat itu dinikmati. Harusnya dinikmati. Ya, baik. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang perlu dibahas di sini, silakan. Oh iya. Perbedaan bacaan mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Yang pertama, kalau mad wajib itu ya apabila
ada kalimat yang panjang, satu kalimat. Ya, ada bacaan panjang, seperti yang saya tunjukkan ini. Ada bacaan panjang, ini malah ini kan panjang ya, lam ketemu alif, ketemu hamzah, ada hamzah. Tapi ini masih dalam satu rangkaian kata. Malaika kan satu kata kan? Nah, ini panjang la ketemu hamzah, malah ini satu kalimat. Ini namanya wajib. Ya, mad wajib. Ada lagi ini. Mana tadi? Mana tadi ada lagi yang mad wajib juga? Barangkali? Faman syaa, ya ini. Ya, betul. Ini ya. Faman syaa, ini. Sya kan panjang. Ketemu hamzah. Tapi masih dalam satu kata. Ini namanya mad wajib. Panjangnya berapa? 5 harokat atau 5 ketukan. Sudah? Kemudian yang kedua, ada panjang tapi ketemu hamzah. Ini inna panjangan ketemu hamzah. Ah, ini bacanya harus lebih panjang. Tapi dia sendiri, inna sendiri, angdarna sendiri. Jadi dua kalimat yang berbeda. Nah, maka ini namanya mad jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Ya. Nah, mad jaiz itu boleh 2, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan. Ya. Kalau qiraah Ibnu Katsir seperti yang di Mekah itu biasanya cuma 2 tok. Inna anzarnakum, enggak panjang. Tapi kalau di sini saya menganjurkan qiraatul hafaz, kita bacanya 6 ya. Inna anzarnakum adzaban qaribah ya. Karena di sini bacanya begitu ya, biar sama lah kayak seperti di sini. Tapi kalau di Mekah pakainya qiraah Ibnu Katsir cuman 2 ya. Inna anzarnakum gitu. Paham? Bisa dipahami? Nah, saya kasih contoh lagi ya. Nah, nanti ini termasuk mad wajib apa mad jaiz? Itunya mana ini penghapusnya itu? Oh, nggak ada. Tadi itu kayaknya di sini tadi itu. Di sini? Hah? Udah, nggak apa-apa. Ini ada gini. Nggak apa-apa, ini cukup kok. Ini cukup ini. Cukup. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ini ada 2. Nah, ada ini. Ini ada ini. Coba dibaca bersama. Ya, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ya. Yang mana yang pertama ini tansa ya. Ini ada tansa panjang ketemu hamzah illa ya. Nah, ini berarti udah saya petik dulu ini. Ini bacaan apa ini? Mad jaiz sama mad wajib? Mad jaiz ya, soalnya udah saya garis ini. Udah gak apa bocoran ini. Illa masya Allah. Nah, ini ada masya Allah. Bacaan apa ini? Matnya apa? Wajib apa jaiz? Wajib. Nah, karena ini sya kan satu kata ya, satu kalimat. Kalau tansa sama illa kan sendiri. Tansa illa. Ya, makanya namanya bacaan mad jaiz, gitu ya. Berarti paham ya antara jaiz sama wajib ya. Nah, cuma kalau ini tuh sebenarnya kita boleh lebih pendek lagi, boleh 4 ketukan, boleh 2 ketukan. Ya. Tapi saya anjurkan 6, ya, biar terbiasa. Nanti kalau nggak 6,
Saman membedakan antara ini wajib apa-apa, terus dadap. Bacanya nanti pendek semua. Ya, eman-eman. Ya, sanukri'uka fala tangsa illa masya Allah. Begitu. Baik. Pertanyaan yang bagus. Barangkali yang lain? Yang mana? Khitoban itu ya? Terakhirnya itu? Itu mat biasa. Ya. Karena tidak ketemu sama namanya mat tobi'i ya. Tobi'i itu biasa, mat biasa. Khitoba, begitu. Udah 2 harokat aja. Ya. Oh iya, mohon maaf. Betul. Ya. Mat iwat itu pengganti namanya ya. Pengganti yang tadinya tanwin menjadi fathah gitu ya. Ya. Itu cabang dari mat tobi'i itu adalah mat iwat. Panjangnya sama 2. Panjangnya 2. Tapi itu dalam bacaannya itu termasuk bacaan mat tobi'i 2 ya maksudnya. Ya. Kalau namanya benar, bagus itu mat iwat namanya. Pengganti. Kemudian ada lagi? Masih ada lagi? Ini sudah mau jam 6. Sarapannya sesuai adem ya? Iya, silakan ya. Amalan yang bisa dilakukan anak untuk orang tua yang sudah meninggal itu yang sesuai sunnah apa mengirim al-fatihah itu akan menghormati ampunan mereka. Iya. Pertanyaannya adalah amalan apa yang terbaik untuk kedua orang tua yang telah meninggal ya, bagi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu apa yang sebaiknya dilakukan ketika orang tuanya sudah meninggal. Kalau masih hidup kan berbakti. Kalau sudah meninggal itu adalah berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang senantiasa produktif, ya, walaupun orangnya sudah meninggal tapi manfaatnya itu masih ada. Seperti barangkali saat ini yang sedang digalang oleh PPTQ Ulul Albab dengan membuat madrasah, buat sekolah, buat musola, ya, buat masjid, itu akan menjadi sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bisa memberikan manfaat. Manfaat itu tidak harus punya murid banyak atau memiliki pengikut yang setia, bukan. Tapi manfaat itu setidaknya bisa mengajarkan diri sendiri untuk senantiasa dekat kepada Allah. Itu namanya ilmu manfaat. Ya. Jadi ada orang pulang mondok terus dia tidak ngajar, orang bilang itu ilmunya nggak manfaat, bukan. Jadi jangan berkesimpulan bahwa yang namanya ilmu manfaat itu ilmu yang punya murid banyak, itu tidak. Paling tidak bisa membawa dirinya dalam kebaikan untuk senantiasa taat kepada Allah, itu ilmu manfaat. Ya. Nah, misalnya jadi pedagang, kemudian dia bisa dakwah dengan dagangnya. Menjadi pengusaha, dia bisa membantu kepada orang-orang fakir barangkali, yang kemudian orang fakir itu bisa taat kepada Allah, itu juga ilmunya manfaat. Ya. Nah, makanya salah satu min alamati barokatil ilmi, yang pertama al-istiqomah. Tandanya ilmu barokah itu dia bisa istiqomah, wasakinah, dia tenang, tidak wak-wakan, tidak cerewet, tidak kata-katanya kasar. Itu salah satu barokahnya ilmu. Tapi kalau sudah ngaji, kemudian ngomongnya masih dua-dua, masih kasar, masih suka miso-miso, ya, itu berarti ilmunya belum barokah. Ya. Terus sikapnya belum tenang, nggak anteng, gitu. Kemudian yang kedua, di antara barokahnya ilmu itu adalah mengajarkan kepada keluarganya. Jadi salah satu tanda ilmu barokah itu adalah dia bisa memberikan nilai positif kepada keluarganya. Makanya habis ngaji seperti ini, nanti di rumah ngomong sama suaminya, "Pak, saya tadi kok
di kajian disampaikan seperti ini, gitu ya, tentang kebaikan-kebaikan yang memang bisa dilakukan bersama. Itu salah satu ilmu yang bermanfaat, itu begitu tandanya. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya itu. Jadi ada anak soleh tapi nggak mendoakan. Seperti ada amal soleh tapi tidak diridhoi sama Allah. Nah, ini ada anak soleh tapi tidak mendoakan. Nah, yang afdol itu adalah anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, doanya itu dengan apa? Saya mohon maaf ini ya. Jadi kalau ada orang tidak tahlilan, itu jangan disimpulkan dia tidak mendoakan kepada orang tuanya. Karena mendoakan kepada orang tuanya itu tidak harus dengan tahlilan. Dengan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya. Robbi firli, ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Terusnya apa? Warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidik saya, shaghiran, di waktu kecil. Itu doa terbaik untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Biasanya kan menvonis kan, divonis. Kayak apa? Ora tau ndongokke wong tuane gitu ya. Ora tau ndongokke wong tuane gara-gara nggak pernah tahlilan. Padahal jangan memvonis. Doa kepada orang tua itu terserah pakai bahasa Jawa. Ya Allah, orang tua saya mudah-mudahan di alam kubur diberikan luas, diberikan terang, diberikan tenang, diberikan. Itu kan doa juga. Ya. Dan usahakan doa itu terus kepada kedua orang tua itu terus. Jangan hanya ketika 3 hari, 10 hari, 1 dino gitu ya. 1000 dino, setelah 1000 dino lepas, lupa, nggak pernah didoakan lagi. Ya. Harusnya didoakan terus itu. Ya. Ya, saya kira itu. Baik sendiri apa mengundang orang banyak lebih baik yang mana? Doa itu yang afdal pribadi, karena kita punya kebutuhan sendiri, kemudian kita punya keinginan sendiri, kita punya tujuan sendiri, yang afdal itu sendiri manakala kita hanya bersama dengan Allah. Ya. Tapi kan kalau mengundang orang banyak, Itu niatnya kan sedekah, lain lagi itu. Ya, kalau mau sedekah itu caranya bebas. Saya sering memberikan satu contoh bahwa sedekah paling afdal itu sedekah yang apa? Sedekahun sirriyah, ya. Sedekah yang sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ngasih semen ke musola, nggak usah ngomong-ngomong, udah dikasihkan aja sana. Padahal itu tujuannya buat orang tua, kan begitu ya. Biasanya giliran nggak ditulis namanya itu, wah, orangnya ngomong, kue namanya salah kue. Bukan untuk itu. Nah, ya. Padahal di zaman udah sebagai anak, sama udah niatkan, ini hartanya orang tua saya dulu, dan saya kepingin memberikan sedekah. Kan begitu. Nah, itu udah cukup. Ya, lebih afdal seperti itu. Ya. Gitu. Ya. Yang dimaksud orang tua di situ tuh orang tua kandung, apa orang tua sambung, apa orang tua kualon, apa orang tua tonggone, apa gambar cap orang tua gitu ya. Karena orang tua banyak. Ya. Yang paling dekat tentu orang tua kandung, yang paling dekat, ya. Karena semua lafadz itu kan yang paling dekat adalah al-lafdhu ala niyati lafid, ya. Lafadz itu ya kepada niat yang pertama orang yang mengatakan itu. Niatnya apa ya udah itu. Yang paling utama. Adapun nanti ada perkembangan makna itu ya, berkembanglah. Nah, saya kira manfaat yang paling terbesar itu adalah anak kandung. Adapun anak semakin jauh itu manfaatnya juga akan berkurang, tidak seperti anak kandung. Ya kan punya amalan lain. Kalau yang nggak punya anak kandung masih punya ilmu yang manfaat. Kalau nggak punya ilmu manfaat, barangkali bisa sedekah jariyah. Makanya pintu kebaikan itu banyak. Jangan hanya satu yang dituju, yang lain lupa. Nah, kalau nggak ada yang satu, yang satunya lagi, nggak ada yang satu, satunya lagi. Pintu surga juga banyak kan? Bukan hanya satu. Itu memberikan kesempatan bahwa setiap orang yang barangkali tidak mampu untuk melewati pintu ini, ya pintu yang lain. Itu begitu. Ya, ya saya kira itu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.